Orang cacat itu kan kehendak Allah. Termasuk bercerai pun kehendak Allah. Manusia hanya benar, merasa benar. Jadi nggak mau disakiti. Nah, perempuan itu kalau dia sudah sportif, semua diberikan, bukan hanya jiwa raganya, hartanya diberikan, tapi didolimi, disakiti, dicurangi, maka seperti siapa itu artis yang DP. Ya, Mbak DP itu. Jadi nggak ada masalah mau cerai 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena hakikatnya dalam membangun rumah tangga. Mungkin bagi Mbak DP, aku ini berumah tangga untuk mencari tiket menuju surga. Maka aku membutuhkan pasangan yang sportif. Aku membutuhkan pasangan yang bisa mengayomi, melindungi sebagai sosok seorang istri. Jadi saya kira nggak ada masalah kalau memang tidak ada kecocokkan, daripada dipertahankan tapi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi begitu Mas Lolo, ketika ada beda lagi, ada artis sampai melakukan KDRT seperti kemarin, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan saya dan doa saya, ternyata ada perubahan. Nah, berkali-kali saya ngomong kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sekarang nampaknya sudah ditunjukkan pasangan muda, yaitu Mbak Lesti dan Rizky Bilar. Prinsip intinya, jangan ketika sudah kita bilang qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, bukan berarti itu persoalan selesai. Waduh, saya sudah nikah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan orang yang saya cintai, terus selesai di situ. Tidak. Yang namanya hidup itu pasti akan ada ujian. Ada ujian namanya ujian kesenangan, ada namanya ujian penderitaan. Nah, mungkin diuji sama Allah tuh. Ada laki-laki diuji, datanglah seorang perempuan cantik, mungkin karena janda, lalu kemudian saling curhat, lalu kemudian, nah, bisa saja itu terjadi. Itu kan ujian yang bahagia. Tetapi ujian yang bahagia itu juga bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak mampu mengatasi dan mengelola kebahagiaan itu dengan sebaik-baiknya. Begini ya, manusia yang hebat adalah, baik laki maupun perempuan, adalah ketika dikasih ujian sama Allah. Selingkuh itu ujian loh, betul nggak? Nah, bagaimana ketika kita menghadapi pasangan kita selingkuh tapi kita cinta? Nah, maka kelola konflik ini dengan baik untuk menjadi kekuatan, bukan malah dengan adanya konflik atau isu perselingkuhan lalu kemudian udah, saya sudah banting tulang, biasanya kan begitu, saya sudah begini semua saya serahkan, tapi kamu kurang ajar sama saya, terus kemudian akhirnya jadi berpisah. Nah, mempertahankan itu memang berat memang, tetapi itu suatu pahala yang luar biasa jika kita mampu mempertahankan. Ayo kita perbaiki lagi, semoga. Nah, itu keren. Kalau ada pasangannya seperti itu keren. Contoh Lesti misalnya, walaupun kemarin itu sempat dituduh prank, walaupun sempat dituduh pendusta dan lain-lain, tetapi Lesti sudah memilih di jalur yang tepat, karena mungkin cinta, karena mungkin juga karena anak, sehingga mempertahankan itu semua walaupun dirinya menderita. Cinta itu memang seperti lilin. Tahu lilin ya? Nah, lilin itu coba lihat, dia terbakar. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita, maka jadilah lilin. Kalau dua pasangan ini, laki seperti lilin, perempuannya juga seperti lilin, maka ini akan menjadi terang dan akan menjadi cahaya kehidupan, bukan hanya rumah tangga kita tapi juga bagi orang lain. Ya, memang perempuan itu kan macam-macam cara dan modelnya, tetapi aslinya kalau saya melihat Mbak DP itu hatinya lembut sebenarnya. Dia jiwa kemanusiaannya tinggi sih. Nah, kalau berkaitan masalah dia kawin cerai, saya memahami. Karena yang namanya perempuan kan nggak mungkin kepingin disakiti terus menerus. Nah, jadi Mbak DP itu menginginkan memang pasangan yang bisa mengantarkan dia menuju surga. Bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga bahagia di akhirat.
mungkin itu ya anggapan saya. Jadi saya nggak menganggap dia negatif ya. Orang perempuan yang kawin cerai sebenarnya patut kita support, kita beri motivasi bahwa dengan kawin cerai, walaupun di netizen itu misalnya mengolok-olok, tidak perlu berkecil hati, karena itu ranahnya yang tahu persis adalah Mbak Dewi Persik itu sendiri. Dan saya berdoa mudah-mudahan Mbak Dewi Persik menemukan jodoh yang saleh, yang cinta kepada, tidak hanya kepada Mbak DP tetapi keluarganya. Mungkin ya nyinyir itu kan sebagai bentuk kritikan. Ya, selama nyinyirnya itu tujuannya untuk membangun, mungkin gara-gara Mbak DP nyinyir atau mengkritik sehingga Lesti menjadi baik, kan itu kan. Tinggal kita ini bagaimana menyikapi. Justru kalau kita dinyinyirin orang, itu harus dijadikan motivasi kita, bukan dijadikan kemarahan kita, gitu. Agar supaya kita ada yang memantau, kita ada yang mengontrol, kita ada yang mengkritisi, gitu. Selama nyinyirnya itu untuk kebaikan, tidak mengolok-olok seperti yang dilaporkan oleh Mbak DP ya. Memang yang dilaporkan Mbak DP itu memang sangat keterlaluan ya. Bahasanya itu sangat-sangat sadis sekali, apalagi sampai menyebut bahwa orang Jember itu juga begini-begini itu ya. Mungkin itu yang membuat Mbak DP tidak bisa mencabut. Tetapi secara pribadi kan memaafkan. Ya baguslah itu. Itu gitu loh. Mungkin yang membuat dia tidak mencabut karena ada kata-kata orang Jember itu. Nah, kalau berbicara orang Jember kan berarti keseluruhan. Padahal orang Jember itu, masya Allah, santri di sana itu santri banget. Jember, Pasuruan, Probolinggo, ini kawasan santri gitu loh, basis santri. Nah, yang begitu-begitu itu nggak boleh, karena orang cacat kan datangnya dari Allah. Ya mudah-mudahan melalui video ini, kalau memang itu terjadi, ya mudah-mudahan Mbak DP bisa merubah bahasa yang lebih tepat kepada orang yang mungkin yang cacat tadi itu. Karena itu kehendak Allah. Orang cacat itu kan kehendak Allah. Termasuk bercerai pun kehendak Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar, walaupun sebenarnya jodoh itu di tangan manusia, tapi ketika sudah terakhir, sudah mempertahankan tidak bisa, berarti itu sudah takdirnya Allah. Nah, jadi begini, itu kan delik aduan. Ya, delik aduan, mungkin Mbak DP punya pertimbangan lain gitu kan. Nah, saya juga baru tahu ternyata ada penyebutan orang Jember juga. Nah, itu kan rasisme, itu nggak boleh itu terjadi. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada Mbak Dewi Persik, mau melanjutkan monggo. Karena sebenarnya kan Mbak DP sendiri mungkin ya capek loh, dipanggil polisi, nanti dipanggil kejaksaan, terus kemudian dipanggil pengadilan. Nah, apa boleh buat sebagai bentuk langkah penegakan hukum dan edukasi, dan mungkin jangan sampai terulang kembali. Nah, saya berharap ya jangan terlalu dihukum berat-berat. Apalagi ini kan ya ibu rumah tangga. Kadang-kadang karena SDN terbawa emosi sehingga meledak-ledak itu tadi. Ya, seperti itu ya.